Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lorena Alexra Kaparang dengan NIM 20111110204. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. Dan pada video saya kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Lingkungan, yaitu sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Baiklah teman-teman, dan pada saat ini saya akan melakukan praktikum. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah kebun, yaitu di desa saya, di Desa Renglambot, Kecamatan Kabupaten Barat, Kabupaten Minahasa. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis sampah sebagai hasil aktivitas manusia, mengidentifikasi sumber sampah, mengelompokkan jenis sampah organik dan anorganik, dan mengusulkan cara pengelolaan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Permasalahan mendasar yang ditimbulkan oleh manusia sebagai akibat dari pertambahan penduduk yaitu sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga telah meningkatkan jumlah sampah yang beragam seperti sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diuraikan secara alami di alam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga dapat disebutkan sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau yang harus dibuang dari hasil aktivitas manusia. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat sampah-sampah, baik sampah organik seperti daun-daun kering yang merupakan hasil dari alam, dan sampah anorganik seperti kemasan-kemasan membungkus makanan ini yang merupakan sampah rumah tangga. Seperti ini. Jadi teman-teman, ini adalah sampah-sampah yang telah saya kumpulkan tadi. Di sini ada sampah kemasan yang merupakan sampah rumah tangga. Di sini juga ada sampah-sampah plastik. Dan di sini juga ada sampah kulit pisang. Ada daun-daun kering juga. Dan ada botol. Yang pertama adalah sampah kulit pisang. Sumber sampah, sampah rumah tangga, dan jenis sampah, sampah organik. Yang kedua, daun kering. Sumber sampah alam, jenis sampah organik. Yang ketiga, kantong plastik. Sumber sampah rumah tangga dan jenis sampah anorganik. Yang keempat adalah gelas plastik, sumber sampah rumah tangga dan jenis sampah anorganik. Yang kelima adalah sampah kemasan makanan ringan, sumber sampah rumah tangga dan jenis sampah anorganik. Yang keenam adalah botol, sumber sampah rumah tangga dan jenis sampah anorganik. Yang ketujuh adalah kemasan sabun pencuci piring, sumber sampah rumah tangga dan jenis sampah anorganik. Dan yang terakhir adalah sampah kemasan kopi, sumber sampah rumah tangga dan jenis sampah anorganik. Yang pertama adalah sampah kulit pisang. Dampaknya ke air membuat air keruh, dampak ke udara jika sudah membusuk dapat menimbulkan bau tidak sedap. Dampak ke tanah, tanah menjadi kotor. Dan upaya pengelolaannya yaitu bisa diolah menjadi pupuk kompos.
Yang kedua adalah sampah daun kering. Dampak ke air membuat air menjadi kotor, ke udara. Jika dibakar akan menimbulkan polusi udara dan dampaknya ke tanah adalah tanah menjadi kotor. Upaya pengelolaannya yaitu dikubur. Yang ketiga adalah kantong plastik. Dampaknya ke air bisa menyebabkan air tersumbat dan dapat menimbulkan banjir. Dampaknya ke udara yaitu bisa mencemari udara karena apabila terhirup dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Dampaknya ke tanah yaitu senyawa kimia yang masuk dalam tanah akan membunuh hewan pengurai seperti cacing. Upaya pengelolaannya yaitu recycle atau daur ulang. Yang keempat adalah sampah gelas plastik. Dampaknya ke air, kualitas air akan menurun karena di dalam plastik terkandung bahan-bahan kimia. Dampaknya ke udara bisa mencemari udara karena apabila terhirup dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Dampaknya ke tanah, tanah tidak menjadi subur lagi. Upaya pengelolaannya yaitu recycle dan reduce. Yang kelima adalah sampah kemasan makanan ringan. Dampaknya ke air membuat air tersumbat. Dampaknya ke udara mencemari udara. Dampaknya ke tanah yaitu tanah menjadi kotor dan tidak sehat. Upaya pengelolaannya yaitu recycle atau daur ulang. Yang keenam adalah sampah botol. Dampaknya ke air membuat air tersumbat. Dampaknya ke udara bisa menimbulkan pencemaran udara. Dampaknya ke tanah yaitu mengotori tanah. Upaya pengelolaannya yaitu recycle. Yang ketujuh adalah sampah kemasan sabun pencuci piring. Dampaknya ke air, jika mencemari air laut akan termakan oleh organisme laut. Dampaknya ke udara, jika dibakar dapat mencemari udara. Dampaknya ke tanah, mengotori tanah. Upaya pengelolaannya itu recycle atau daur ulang. Dan yang terakhir adalah sampah kemasan kopi. Dampaknya ke air, menghalangi penyerapan air di tanah. Dampaknya ke udara, mencemari udara, dan dampaknya ke tanah, mengotori tanah. Upaya pengelolaannya itu recycle atau daur ulang. Dari semua sampah tersebut, dampaknya ke sosial dan ekonomi masyarakat adalah membentuk lingkungan yang buruk bagi masyarakat karena sampah bertebaran di mana-mana, sehingga bagi masyarakat khususnya pedagang yang berdagang di tempat tersebut penjualannya akan menurun. Upaya pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, yaitu sampah-sampah yang masih bisa dipakai, bisa dijadikan barang baru yang bisa memiliki nilai jual. Contohnya, membuat kerajinan-kerajinan dari barang yang sudah tidak dipakai lagi dan menjualnya. Dengan begitu, sampah-sampah tersebut dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Cara pengelolaan sampah di TPA agar bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yaitu: pertama, sampah-sampah tersebut harus dipilih dulu mana yang masih bisa dipakai dan mana yang sudah tidak bisa lagi dipakai. Lalu, sampah-sampah yang masih bisa dipakai tersebut akan didaur ulang sehingga barang-barang yang telah didaur ulang tersebut bisa dijual dan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulan dari laporan ini adalah pengolahan sampah dengan pengelolaan yang baik akan mendatangkan keuntungan dalam hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan sekitar. Cara pengolahan sampah dapat dikelola dengan metode 3R yaitu reduce atau mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang biasa dibuang, dan recycle atau mendaur ulang sampah, serta cara lainnya yang memudahkan masyarakat untuk mengolah sampah. Selain cara-cara tersebut, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar dapat mengurangi sampah-sampah di lingkungan tersebut. Demikianlah video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.